去哪儿啊？ Halo semuanya, kembali lagi di channelnya One Tresna Story. Bagaimana kabarnya? Wawan doakan semoga semuanya sehat-sehat selalu. Video ini merupakan kelanjutan pembahasan alur cerita Put Your Head on My Shoulder di chapter 19. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja, mari kita mulai. Sebelum lanjut, ketika di chapter sebelumnya, Momo terus saja menunggu Wei yang membantu Momo mengerjakan format yang tidak dimengerti Momo. Setelah lama menunggu, Momo pun merasa mengantuk. Di balik ngantuknya, Momo beritahu Wei, jika Wei sudah selesai mengerjakan formatnya, Wei jangan lupa memanggil Momo. Selesai Wei mengerjakan formatnya, Wei melihat Momo yang tertidur, menghampiri Momo untuk membangunkan Momo. Namun Wei membangunkan Momo dengan suara yang pelan, yang tentu saja Momo tidak bangun. Wei sengaja membangunkan Momo dengan suara pelan agar Momo tidak bangun dan Wei dapat berduaan dengan Momo. Momo yang tidur, Wei mengambil ponsel Momo, menyelimuti Momo dan tidur di samping Momo. Sampai keesokan paginya, Wei yang bangun duluan kaget melihat posisi tidur Momo yang telah menimpa kaki Wei. Merasa pegal, Wei mencoba menggesek kakinya. Akibat dari gesekan tersebut, Momo pun terbangun. Sembari melihat Wei, tiba-tiba ekspresi wajah Momo berubah mendengar suara ibu Momo memanggil Momo. Betapa kaget Momo dan Wei mendengar ibu Momo memanggil Momo. Tidak hanya mendengar suara ibu Momo, sekarang Momo dan Wei mendengar suara ibu Wei. Berikutnya, suara ayah Momo. Dilanjutkan suara ayah Wei. Dipanggil-panggil Momo dan Wei tak keluar dari kamarnya, para orang tua sepakat untuk membangunkan Momo dan Wei dengan menghampiri kamar Momo dan Wei. Mengetahui para orang tuanya akan datang ke kamar, Wei yang takut akan ketahuan bahwa Wei tidur bersama dengan Momo, bergegas Wei mengambil tindakan dengan melompat ke kamar Momo. Para orang tua menghampiri kamar Momo dan Wei. Bermaksud tidak ingin ketahuan, Momo dan Wei keluar dari kamar masing-masing. Namun, ibu Momo yang pernah menginap di rumah Wei mengetahui posisi Momo dan Wei yang saling bertukar kamar. Saling bertukar kamar membuat para orang tua curiga. Ayah Wei pun lalu meminta maaf kepada orang tua Momo karena tidak mengajari Wei dengan baik. Para orang tua berkumpul membicarakan hubungan Momo dan Wei. Namun karena insiden kecurigaan Momo dan Wei yang bertukar kamar, pembicaraan pun berlanjut ke jenjang pertunangan. Dengan menentukan hari baik pertunangan, setelah menikah Momo dan Wei tetap tinggal di rumah Wei sekarang agar bisa menghemat uang untuk membelikan Momo dan Wei mobil. Terus saja membicarakan hal mengenai pertunangan dan pernikahan, Momo yang canggung mencoba menghentikan pembicaraan ibunya. Ibu Wei yang mengerti rasa canggung Momo memberikan kesempatan kepada Momo dan Wei untuk memberikan pendapat mereka. Dan inilah pendapat Wei. Momo dan Wei sudah dewasa. Kami bisa merencanakan semuanya sendiri. Tidak ada renovasi, tidak beli mobil, dan tidak memilih hari. Untuk urusan menikah, Momo dan Wei belum memikirkannya. Sebagai orang tua, mendengar Wei mengatakan belum memikirkan untuk menikah, apalagi Momo dan Wei sudah tinggal bersama, membuat ayah Momo kesal lalu pamit pulang. Tidak hanya ayah Momo yang kesal, Momo pun kecewa dengan perkataan Wei tersebut. Di halte, sembari menunggu bus, Momo yang masih saja kepikiran dengan ucapan Wei, apa Momo dan Wei akan menikah? Tentu saja Momo dan Wei akan menikah. Momo, jangan berpikir macam-macam. Di mobil menuju pulang, ayah Momo yang masih nampak kesal dengan ucapan Wei, ibu Momo berusaha membujuk ayah Momo agar ayah Momo tidak marah lagi. Namun, ayah Wei tetap kekeh dengan amarahnya. Di rumah Wei, ibu Momo juga nampak cemas mengkhawatirkan amarah ayah Momo kepada Wei. Melihat ibu Wei yang cemas, ini semua salah ayah yang terlalu mendidik Wei hingga keras kepala begini. Tapi ayah dapat melihat anak kita Wei sangat menyukai Momo dari cara Wei menatap Momo seperti Wei sedang menatap saat melihat porselin yang berkualitas tinggi. Jika Wei menyukai Momo, lalu kenapa Wei bilang menikah tidak ada dalam rencananya ayah? Wei yang tak sampai di lab mendapati Chole yang tidur di lab. Chole yang tidur di lab itu karena Chole semalaman belajar mempersiapkan ujian untuk pergi ke Jerman. Melihat tekad Chole yang sebelumnya meminjam catatan Wei akan meminjamkan kembali catatannya yang lebih detail dan lebih lengkap untuk Chole. Di kamar asrama Fufe, Wangsan yang akan datang, Fufe terlihat sibuk membersihkan kamar asramanya. Berduaan di kamar asramanya,
Wang San, Fu Fei sangat gugup. Wang San juga Fu Fei, bagaimana jika kita lupakan saja? Lain kali saja Fu Fei. Tidak bisa Wang San, Fu Fei sudah lama menunggu. Wang San yang takut, Fu Fei pun mulai membuka hasil ujian Wang San. Dan hasil ujian Wang San adalah nilainya lebih tinggi dari hasil ujian sebelumnya. Dengan senangnya, sekarang giliran hasil ujian Fu Fei. Fu Fei nampak gugup dengan hasil ujiannya. Di ujian sebelumnya, Fu Fei yang tidak lulus, akhirnya di ujian kali ini, Fu Fei berhasil lulus. Kelulusan ujian Fu Fei kali ini, itu berkat Wang San yang terus membantu dan mensupport Fu Fei. Wei yang berada di perpustakaan sedang membaca dihampiri Lu Xianze. Fokus dengan bacaannya, Wei tidak mengetahui kehadiran Lu Xianze. Lu Xianze pun memanggil Wei dan memberitahu Wei, Lu Xianze harap Wei bisa terpilih pergi ke Jerman. Akan ada banyak soal hitungan dalam ujian nanti. Ini tidaklah begitu adil untukmu, Wei. Tidak mempedulikan apa yang dibicarakan Lu Xianze, Wei kembali fokus membaca bukunya. Tiba-tiba, datanglah Chole dengan rambut basahnya sehabis mandi. Kembali belajar di lab nanti, Chole mandi terlebih dahulu. Melihat kegigihan Chole yang ingin sekali memenangkan ujian untuk pergi ke Jerman, Wei kembali membantu Chole menjelaskan soal yang tidak dimengerti Chole. Sibuk dengan belajarnya, Wei dan Chole melupakan kehadiran Lu Xianze. Setelah mendengar penjelasan Wei, Chole pun mengagumi kehebatan Wei. Wei menyudahi penjelasan pembelajarannya kepada Chole karena saatnya Wei untuk menjemput Momo. Baru saja ingin menjemput Momo, Wei dihubungi Momo. Wei, kau sedang apa? Bersiap-siap menjemputmu, Momo. Hari ini, Momo di lokasi syuting seharian Wei. Belum sempat melanjuti obrolan, Momo kembali dipanggil lagi oleh Li Cecun yang mencarinya. Momo, bekerja dulu, Wei. Baiklah, Momo. Jika Momo sudah selesai, hubungi Wei. Wei akan menjemput Momo. Sebelum Momo masuk ke lokasi syuting, Momo dihadang oleh penggemar Li Cecun yang memberikan ponselnya kepada Momo untuk meminta bantuan Momo merekam suara Li Cecun sebagai suara alarm untuk membangunkannya. Momo menolak, namun penggemar Li Cecun tersebut memaksa Momo dengan memberikan ponselnya lalu pergi begitu saja. Fokus melihat ponsel sepenggemar Li Cecun, Momo menabrak seorang aktor iklan lainnya yang bernama Chao Shiyi. Karena tabrakan tersebut, Momo lalu meminta maaf kepada si aktor. Si aktor malah memarahi Momo. Bisakah kamu memperhatikan jalanmu? Dasar kau ceroboh. Selesai marah, dengan sombongnya si aktor lalu pergi. Sampai di tempat Li Cecun, Momo menanyakan kepada Li Cecun kenapa Li Cecun mencari Momo. Li Cecun mencari Momo itu hanya karena Li Cecun tidak begitu kenal orang-orang yang berada di lokasi syuting. Apalagi dengan si aktor perempuan yang bernama Chao Shi tersebut. Li Cecun tidak menyukai si aktor karena terlalu sombong dan sering memerintah orang-orang. Apalagi, si aktor telah mempersulit Momo selama 1,5 jam sejak syuting dimulai 2 jam yang lalu. Tanpa sengaja, Li Cecun melihat Momo memegang ponsel yang sudah tua. Untuk apa Momo memegang ponsel yang sudah tua? Ponsel ini dari penggemarmu, Li Cecun. Penggemarmu menyuruh Momo merekam suaramu sebagai suara alarm. Momo yang leluasa mengobrol dengan Li Cecun. Dengan kedatangan si aktor perempuan, suasana tiba-tiba berubah menjadi tidak leluasa lagi. Li Cecun yang juga tidak menyukai kehadiran si aktor perempuan mengambil ponsel penggemarnya dari tangan Momo lalu segera pergi. Ketika waktu istirahat pemotretan foto, si aktor perempuan menyuruh Momo membelikannya minuman. Momo yang datang dengan minumannya memberikan minuman tersebut kepada si aktor perempuan. Ini minumanmu, Nona. Apa yang kau beli? Ini bisa diminum. Belikan aku kopi. Datanglah Momo dengan kopinya. Nona, ini kopimu. Setelah diminum, si aktor perempuan marah lagi. Apa yang kau perbuat? Kau mau membuatku kepanasan. Berikan aku air lemon. Datang lagi Momo dengan air lemonnya. Kau tidak tahu, wanita tidak boleh meminum minuman dingin. Momo yang sudah kesal. Maaf Nona, sebaiknya Nona menyuruh asisten Nona untuk membelinya. Momo merasa asistenmu lebih tahu keinginanmu daripada aku. Lagi pula, asistenmu punya waktu untuk membelikannya untukmu. Si aktor perempuan yang mulai kesal. Cara kerja apa ini? Kau tidak tahu aku ini siapa? Momo tahu kau siapa? Semalam, Momo mengeceknya di internet. Namun, halaman foto Li Cecun lebih banyak ketimbang halaman kepunyaanmu, Nona. Si aktor perempuan yang mulai marah, Momo segera pergi membelikan kembali minuman untuk si aktor perempuan tersebut. Melihat keberanian Momo, Li Cecun pun tersenyum. Li Cecun yang juga kesal kepada si aktor perempuan. Bagaimana jika besok ada berita, Chao Shi sombong dan menyiksa kru? Kau harus ingat, sekarang kau bekerja dengan seorang bintang top.
harus bersiap 24 jam diawasi oleh paparazzi. Untuk itu, janganlah terlalu berlebihan. Sekembalinya Momo dari membeli minuman, Momo merasa cemas akan dipecat setelah Momo melakukan pemberontakan tadi. Akhirnya Momo merasa tenang setelah diberitahu Lee Tzu-chun bahwa Lee Tzu-chun telah mengurus si aktor perempuan tersebut. Di tempat makan, karena Fu Fei yang telah lulus ujian, Wang Sang mentraktir Fu Fei makan. Di balik obrolan, tiba-tiba Fu Fei dihubungi ayahnya, memberitahu Fu Fei, sekretaris ayah Fu Fei ingin mengenalkan seorang gadis. Gadis itu dari keluarga sastra dan punya ijazah S3 luar negeri, sebanding dengan keluarga Fu Fei. Namun Fu Fei tidak peduli, Fu Fei sudah punya pacar. Fu Fei dengan kesalnya, karena ayah Fu Fei mengatakan pacar pilihan Fu Fei pasti gadis yang tidak beres. Ayah mau kencan buta kan? Baiklah ayah, Fu Fei pergi, tapi ayah jangan menyesal. Selesai acara pemotretan iklan, si aktor perempuan menyuruh semuanya untuk tidak pulang terlebih dahulu karena si aktor perempuan ingin mentraktir semuanya untuk makan. Lagi-lagi, target si aktor perempuan adalah Momo. Si aktor perempuan mengajak Momo untuk ikut makan juga dengan alibi sebagai tanda permintaan maafnya. Momo yang sempat menolak ikut karena Wei akan menjemputnya, terus dipaksa pergi oleh si aktor perempuan. Jika kau tidak pergi, itu berarti kau tidak menghargaiku. Tidak bisa menolak, Momo lalu menghubungi Wei untuk memberitahu Wei. Momo sudah selesai Wei, tapi kru mengajak Momo makan bersama. Bagaimana jika dalam 1 jam nanti Wei menjemput Momo? Momo akan mengirim alamat tempat makannya kepada Wei. Baiklah Momo, tunggu Wei. Sampai di tempat makan, si aktor perempuan berterima kasih kepada semua kru dan mengajak semuanya untuk bersulang. Si aktor perempuan mengajak Momo mengobrol. Momo, kau sudah bekerja keras. Terima kasih Luna karena telah menjaga Momo. Menjagamu, aku rasa aku tidak sebanding dengan Lee Tzu-chun. Jika Momo ingin berterima kasih, minumlah minuman ini. Lagi dan lagi si aktor perempuan menyuruh Momo minum. Terus saja si aktor perempuan menyuruh Momo minum. Lee Tzu-chun ingin menolong Momo, namun Lee Tzu-chun tidak berdaya karena di ruangan tempat makan terdapat kamera tersembunyi. Setelah melihat Momo yang sudah mabuk, si aktor perempuan menyuruh Lee Tzu-chun untuk mengantar Momo pulang. Si aktor perempuan sengaja melakukan hal licik bermaksud ingin membuat Lee Tzu-chun mendapat berita buruk besok. Direktur agensi yang mengetahui maksud jahat si aktor perempuan, biar aku saja yang akan mengantar Momo. Namun melihat Momo yang ingin pulang dalam kondisi yang mabuk, Lee Tzu-chun tidak mempedulikan kamera pengintai lagi, segera menghampiri Momo untuk mengantar Momo pulang. Untung saja Wei datang di waktu yang tepat. Wei menghampiri Momo untuk mengantar Momo pulang. Lee Tzu-chun yang melihat Wei ingin mengantar Momo pulang, kau siapa? Aku adalah pacarnya Momo. Si aktor perempuan kaget setelah mengetahui Wei adalah pacarnya Momo. Wei lalu segera menggendong Momo untuk membawa Momo pulang. Namun Lee Tzu-chun yang masih belum percaya Wei adalah pacarnya Momo. Sebelum kamu membawa Momo pulang, kau harus membuktikan dulu kepada kami bahwa kau benar-benar pacarnya Momo. Untuk membuktikannya, Momo, siapa ayah Yuan Yuan dan siapa ibu Yuan Yuan? Wah, nih. Di perjalanan menuju pulang, Momo meminta Wei menurunkannya dari gendongan karena Momo ingin muntah. Tak bisa dimuntahkan, Wei kembali mengajak Momo pulang dengan menggotong Momo di punggung Wei. Tiba-tiba, dalam posisi menggotong, Momo yang dalam keadaan mabuk meniup telinga Wei. Sampai di sini pembahasan alur cerita Put Your Head on My Shoulder chapter 19. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Jika teman-teman menyukai videonya Wan Wan, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share channelnya Wan Trisna Story. Akhir kata dari Wan Wan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.